Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang kita bawakan hari ini adalah konsumsi Islam. Berikut adalah memperkenalkan teman-teman saya. Nama saya Arjuna sebagai moderator, Elfran, Zairi, Ansor, Yuda, Diva, Liza, Alvito, Ardinur. Baiklah, langsung saja kita mulai. Penjelasan pertama akan dibawakan oleh Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Diva Hazari Nasution. Di sini saya akan membawakan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan pemanfaatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Katrina. Saya di sini ingin melanjutkan materi yang telah dibaca dengan teman saya sebelumnya. Ciri-ciri konsumsi terbagi menjadi beberapa, yaitu 1. Kegiatan dilakukan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia. 2. Produk yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat bagi manusia. 3. Produk barang dan jasa yang digunakan dapat berkurang atau habis. 4. Produk yang dikonsumsi merupakan barang ekonomi yang didapat dengan melakukan pembelian. Faktor-faktor tingkat konsumsi masyarakat. 1. Selera. 2. Faktor sosial dan ekonomi. 3. Kekayaan. 4. Tingkat pendidikan. 5. Harga barang dan jasa. 6. Tingkat bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfran Dinata Sitepu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh teman saya. Konsumerisme dan budaya konsumen. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya disadari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Pada mulanya, konsumerisme adalah sebuah gerakan perlindungan terhadap konsumen. Seiring berkembangnya filsafat, materialisme, dan positivisme, pandangan konsumerisme berkembang menjadi suatu konsumsi dengan teknologi modern yang bersifat boros. Budaya konsumen. Budaya konsumen dilatar belakangi oleh munculnya masa kapitalisme yang diusung oleh Karl Marx, yang disusul liberalisme. Budaya konsumen merupakan jantung dari kapitalisme, sebuah budaya yang ada di dalamnya terdapat bentuk halusinasi, mimpi, artificialitas, kemasan wujud komoditi, yang kemudian dikonstruksikan sosial komunikasi ekonomi sebagai kekuatan tanda kapitalisme. Assalamualaikum warahmatullahi Sekian dan wabarakatuh. terima kasih. Saya Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi Syafundiri. Di wabarakatuh. sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Prinsip dan pola konsumsi dalam Islam. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Oleh karenanya, berbagai tema telah dibicarakan oleh Al-Quran, termasuk persoalan ekonomi. Seperti dimaklumi bahwa salah satu persoalan penting dalam kajian ekonomi Islam ialah masalah konsumsi. Konsumsi berperan sebagai elan vital atau pilar dalam kegiatan ekonomi seseorang atau individu, perusahaan maupun negara. Konsumsi adalah bagian akhir dari kegiatan ekonomi, setelah produksi dan distribusi, karena barang dan jasa yang diproduksi hanya untuk dikonsumsi. Kajian Islam tentang konsumsi sangat penting, agar seseorang berhati-hati dalam menggunakan kekayaan atau berbelanja. Suatu negara mungkin memiliki kekayaan melimpah,
Tetapi, apabila kekayaan tersebut tidak diatur pemanfaatannya dengan sebaik dan ukuran maslahah, maka kesejahteraan atau welfare akan mengalami kegagalan. Jadi yang terpenting dalam hal ini adalah cara penggunaan yang harus diarahkan pada pilihan-pilihan atau preferensi yang mengandung maslahah atau baik dan bermanfaat, agar kekayaan tersebut dimanfaatkan pada jalan yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran dan kemaslahatan rakyat secara menyeluruh. Demikian juga halnya dalam ekonomi individu. Yang perlu diperhatikan adalah cara pemanfaatan kekayaan, barang dan jasa, serta membuat pilihan-pilihan atau preferensi dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito Dinova. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Berikut adalah prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam. Menurut Abdul Manan dalam melakukan konsumsi terhadap 5 prinsip dasar, yaitu 1. Prinsip keadilan, 2. Prinsip kebersihan, 3. Prinsip kesederhanaan, 4. Prinsip kemurahan hati, dan 5. Prinsip moralitas. Yang pertama, prinsip keadilan. Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezoliman, berada dalam koridor atau aturan hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. Kedua, prinsip kebersihan. Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia. Misalnya, makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Sikap berlebihan atau israf sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperurutkan hawa nafsu, atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemurahan hatinya menyediakan makanan dan minum untuk manusia, seperti yang ada di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 sampai 96. Maka sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman, maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Dengan mentaati ajaran Islam, maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengkonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahannya. Yang kelima, prinsip moralitas. Pada akhirnya konsumsi seseorang Muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam, sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan.
Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moralitas dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansor Nasution akan membacakan materi selanjutnya mengenai tingkatan kebutuhan dalam Islam. Kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 macam. Yang pertama, daruriyat atau primer. Daruriyat atau primer adalah kebutuhan paling utama dan paling penting. Yang kedua adalah kebutuhan hajiat atau sekunder. Adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Yang ketiga adalah tahsiniyat atau tersier. Kebutuhan tahsiniyah adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu hibdudin atau menjaga agama, hibdun nafs atau menjaga kehidupan, hibnu akal atau menjaga akal, hibnu nas atau menjaga keturunan, serta hibdumal atau menjaga harta, serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardino. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu etika konsumsi dalam Islam. Konsumsi atau pemanfaatan merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengolahan kekayaan. Dengan kata lain, konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Etika konsumsi dalam Islam diantaranya: 1. Sederhana tapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." 2. Memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Barang yang haram dikonsumsi ialah barang yang sudah jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, baik menurut ilat yang jelas maupun ilat yang diperselisihkan. Barang yang najis dan barang yang beracun, juga barang-barang yang mengandung kemusyrikan, serta barang yang dihasilkan dari kejahatan. 3. Tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. 4. Bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena yang diberikan Baiklah, kepada kita hanya itu hanyalah yang sebuah bisa kami titipan presentasikan darinya, hari ini. dan Allah Lebih dan akan kurang kami mengambilnya mohon kapanpun maaf. Dia mau. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.